Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang saya hormati, yang insyaallah selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita syukuri nikmat Allah berupa kehidupan. Kata Gus Bah itu, anugerah tertinggi adalah kehidupan ini. Karena apa? Beliau mengatakan orang sejak Nabi Adam sampai sekarang itu kalau bisa pengen hidup kembali gitu ya. Ingin beramal soleh ya, ingin berbagi dan seterusnya. Dan bersyukur lagi orang yang diberikan kehidupan itu ketika berbuat kesalahan itu masih bisa bertaubat. Jadi kan beruntung banget. Tetapi bagi yang sudah meninggal tidak bisa lagi pengen kembali, bisa apa lagi pengen taubat. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita, diberikan kehidupan. Ada yang sehat, ada yang sakit. Tetapi bagi orang yang beriman adalah kedua-duanya adalah kebaikan. Ajaman li amril mu'min gitu kan. Ya. Jadi orang yang mukmin itu adalah menakjubkan ketika idza sarra diberikan kenikmatan ternyata syakara bersyukur, dan ketika diberikan dharra sesuatu yang tidak nyaman bisa juga sakit, bisa juga kekhawatiran yang lain, tetapi dia sabar ternyata itu juga kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan teruskan terkait dengan hadis terkait penjagaan Allah. Subuh kemarin kita sampaikan bahwa ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud adalah oleh para ulama menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Gitu. Jadi perintah-perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tidak lakukan, kita jauhi, itu ada termasuk. Nah, kalau sudah menjaga itu maka Allah akan menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Dan juga Allah perintahkan ya, ketika kita disuruh ya ketaat kemudian kita taat, ternyata juga akan menemui di hadapan kita adalah Allah ya. Ternyata nanti ditunjukkan ketika dalam kondisi sesuatu tadi yang tidak nyaman, Allah tunjukkan jalannya ya gitu. Bapak Ibu rahimahullah, yang ketiga adalah wa idasta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu mau minta satu pertolongan maka mintalah pertolongan juga kepada Allah. Sehingga ini menjadi tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ya. Barusan tadi saya itu keliling ke pasien bahwa ada sekian pasien, ada salah satunya diberikan ujian. Ya sebenarnya menurut saya itu ya berbeda pandangannya, karena saya sudah menemui pasien-pasien yang parah juga ada. Ini tadi sebenarnya belum begitulah. Tensinya tinggi, kemudian gulanya juga tinggi, kemudian berpengaruh ke ginjal gitu. Nah, karena berpengaruh ginjal itu sudah pikirannya, hatinya sudah sampai semalam tidak bisa tidur gitu. Sampai ini tadi saya ketemu tidak bisa tidur, memikirkan kekhawatiran yang tidak gitu, memikirkan sudah yang mestinya belum tapi sudah pikirkan nanti kalau saya cuci darah gimana ya gitu. Nah gitu. Nah, jadi kok berlebihan di dalam kekhawatiran. Memang Allah memberikan ujian gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, kan itu. Nah,
Dan sungguh aku uji bisain dengan sesuatu apa? Yang pertama adalah khauf. Nah ini ternyata Allah mengujinya lewat kekhawatiran. Nah tergantung tadi menerimanya kekhawatiran itu. Ya, tadi yang saya ceritakan adalah karena sangat berlebihan sehingga mestinya bisa istirahat, ya, dapat obat, kemudian ya dapat makanan, tapi karena pikirannya berlebihan tadi sehingga itu tidak baik, sehingga kita bisa ambil kesimpulan semuanya kalau berlebihan itu juga ternyata tidak baik kan begitu, untuk baik untuk tubuhnya maupun jiwanya. Ya, kemarin juga baru dapat informasi pengennya menurunkan apa tensi dengan apa ya, pisang papaya. Jadi tiap hari itu makan pisang terus. Ternyata tidak kuat lambungnya juga, ternyata juga masuk rumah sakit. Jadi berlebihan gitu Pak. Maka ketika menyikapi sesuatu, kekhawatiran tidak boleh berlebihan. Memang itu ujian, tetapi harus disikapi dengan satu adalah husnuzon kepada Allah. Nah gitu. Harus bersangka baik pada Allah dan mohon kepada Allah bahwa diberikan kemampuan ya Allah untuk menerima ujian gitu. Ya, gitu. Karena orang lain itu kadang kuat tapi kita tidak kuat ya itu. Dan ini banyak seperti itu, kelihatannya orang itu kok kuat ya gitu, padahal kita tidak kuat, tetapi Allah sudah melihat bahwa yang diberikan ujian itu nanti kuat gitu, nah, mampu untuk melaksanakannya gitu. Tetapi sisi lain kadang orang tidak mampu, maka Allah mengujinya kepada hambanya insya Allah sesuai dengan kemampuannya gitu. Maka tadi saya sudah sampaikan Bapak, itu termasuk kondisi berlebihan berkhawatir. Wong belum kok. Sekarang ada banyak semangat untuk sembuh, dah ikuti saja anjuran dokternya sehingga nanti panjenengan bisa tidur dan semangat untuk sembuh gitu. Nah itu. Maka kembali kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Saya ajak berdoa kepada Allah. Sehingga redaksi doa itu banyak, ada permohonan itu banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allah banyaklah pakai as'alu, permohonan. Yang kedua adalah perlindungan gitu. Nah kita itu seringnya memang supaya dianjurkan untuk memohon kepada Allah dan pertolongannya secara tauhid tadi adalah kepada Allah gitu. Jadi supaya tidak keliru ketika sakit nanti minta tolongnya kepada Mbah Dukun misalkan, kan malah sudah keluar jalur gitu, maksudnya begitu. Jika terkait akidah betul-betul kita ya minta kepada Allah, meskipun nanti prosesnya ya dokter obat itu kan sarana saja, tetapi sekali lagi adalah kembalinya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini adalah sebenarnya nasihat ini adalah kepada Ghulam itu adalah dulu saya sampaikan itu dari Abdullah bin Abbas, masih kecil, kemudian Nabi itu saking sayangnya kepada Abdullah bin Abbas ini diberikan nasihat. Nah, nasihat tadi diingat-ingat, diceritakan kembali. Nah, sehingga sampai sekarang itu anak kecil diberikan nasihat, memorinya masih bagus, sehingga ternyata terus bisa digunakan. Nah, saya ulang, perintah dari Nabi adalah jagalah Allah. Berarti kita menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan berikan kemudahan, ya, bisa merawat iman kita, merawat pikiran kita, hati kita, selalu positif thinking ya. Jadi kalau selama ini kita bisa optimal di dalam kita berpikir dan positif, maka hasilnya nanti adalah kebaikan. Yang kedua, ketika diberikan ujian tadi berupa khauf, ya, ada rasa khawatir, jangan-jangan, nah kalimat jangan-jangan kalau berlebihan itu jadi bahaya juga bagi kesehatan tubuh kita, bagi hati kita. Maka segera kembali kepada Allah. Oh ini bentuknya ujian, kemudian mohon kepada Allah. Kemudian ketika juga ujian berapa? Ya, kehausan, kelaparan dan sebagainya, itu juga bentuk ujian. Pasti ada jalan keluarnya ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ada itu. Memang diberikan ujian itu oleh Allah agar kita ingat lagi kepada Allah. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, pasti Allah berikan ujiannya gitu. Nah, dengan ujian itulah maka kalau berupa sakit maka Allah akan memberikan ampunannya dengan catatan adalah ikhlas dan sabar. Nah, bahkan diangkat lagi derajatnya gitu. Jadi itulah selalu ada kebaikan-kebaikan sehingga
Ada orang segera ketika dapat ujian segera langsung ingat kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang justru tidak ingat kepada Allah. Bahkan ada menyalahkan Allah. Aku sudah ini kok dikasih keburukan gitu, dan sebagainya. Itulah Bapak sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kondisi kita dapat nikmati, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kondisi tidak nyaman, kita sabar. Dan ketika kita mohon pertolongan terkait dengan akidah yang tidak merusak, ya juga harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti nurunkan malaikatnya, kemudian memberikan lewat siapa, sehingga kita itu adalah tertolongnya adalah dengan dalam kondisi kebaikan, karena kita akan kembali kepada diri kita, sehingga itu menjadi bekal kita, menjadi investasi kita untuk nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya ternyata diberikan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumpul, numpuk. Nah, itu sebagai bekal kita, disimpan oleh Allah dan besok akan dibukakan, kemudian akan diberikan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.